Bang Heri, minta tanggapan Bang Heri tentang pembangunan kantor DPRD Kota Balikpapan oleh tanggapan. Ya, terkait pembangunan kantor DPRD yang baru-baru ini ramai ya, hasil sidak Komisi 3 memang memberikan gambaran, memberikan banyak pertanyaan kepada publik. Agak sedikit aneh memang ya, karena kita tahu kalau kita lihat Undang-Undang 23 2014 tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau Undang-Undang MD 3, kita tahu tugas DPRD itu ada 3, yaitu anggaran, pengawasan, dan juga legislasi. Tentu dengan terjadinya polemik kemarin terkait pembangunan kantor DPRD yang dianggap tidak sesuai dengan spek yang ada, kualitasnya rendah dan lain sebagainya, itu menggambarkan bahwa kinerja DPRD kita juga secara kualitas sangat rendah. Bisa dibayangkan ketika DPRD kita punya tugas pengawasan, tapi kemudian mereka tidak mampu mengawasi rumahnya sendiri. Ini tentu jadi kekhawatiran tersendiri buat masyarakat Kota Balikpapan. Dan ini memberikan gambaran bahwa rendahnya kualitas anggota DPRD kita secara kinerja. Bagaimana mungkin dia bisa mengawasi yang lain, sementara untuk rumahnya sendiri saja mereka belepotan dan juga kesulitan untuk mengawasi pembangunan kantor untuk rumahnya sendiri. Tapi dari proses itu, saya ingin menyorot, ingin memberikan tanggapan dari sisi lain. Problem pembangunan kantor DPRD ini harus dilihat dari proses perencanaannya. Kita tahu sistem perencanaan pembangunan kita itu diatur di dalam Undang-Undang 25 2004. Asas daripada undang-undang tersebut adalah asas partisipatif. Artinya harus ada keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan tersebut. Nah, di dalam Undang-Undang 25, perencanaan pembangunan itu diusulkan melalui 2 mekanisme. Yang pertama ada mekanisme musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan, kemudian ada mekanisme reses. Nah, kantor DPRD ini diusulkan melalui, apakah melalui musrenbang, apakah melalui reses, kita tidak tahu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba ada pembangunan kantor DPR. Kita juga tidak tahu kantor DPRD Kota Balikpapan ini bentuknya pembangunan atau renovasi. Kenapa? Karena pembangunan kantor DPRD kita ini menelan anggaran informasinya yang tidak sedikit ya, ratusan miliar informasinya bersama dengan interiornya. Nah, padahal ada Perpres 54 kalau nggak salah yang mengatur tentang setiap proses pembangunan konstruksi itu harus ada papan pengumuman. Di dalam papan pengumuman itu harus menginformasikan siapa kontraktor yang melaksanakannya, berapa besaran anggarannya, berapa lama pengerjaannya, itu harus diinformasikan di papan pengumuman. Tapi kemudian pembangunan kantor DPR ini tidak ada papan pengumuman tersebut, sehingga wajar ketika publik pada akhirnya bertanya-tanya, apalagi di internal DPRD sendiri sudah ada temuan hasil sidaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan perencanaan pembangunan juga, bahwa kita tahu problem pembangunan di Kota Balikpapan ini masih cukup banyak. Kita sedang mengalami krisis air di Kota Balikpapan. Masa iya solusinya bangun kantor DPRD? Alasan kita bahwasanya krisis air ini karena kita tidak punya anggaran. Kemarin ada usulan untuk misalkan menyuling air laut menjadi air tawar, itu butuh anggaran misal untuk penyelesaian krisis air. Tapi masa iya masa solusinya bangun kantor DPR? Kemudian ketika hujan kita masih banjir, kita butuh anggaran untuk proses penyelesaian problem banjir di Kota Balikpapan. Masa iya isunya problemnya banjir, solusinya bangun kantor DPRD? Kemudian proses problem pendidikan kita masih kekurangan guru di Kota Balikpapan, itu juga butuh anggaran. Masa iya kekurangan guru kemudian solusinya membangun kantor DPRD? Tentu kemarin juga itu pembangunan rumah sakit sampai sekarang nggak selesai di Balikpapan Barat karena informasinya ada problem lahan yang belum dibayar, butuh anggaran juga. Ini semua problem-problem pembangunan di Kota Balikpapan harus diselesaikan dan itu membutuhkan anggaran. Nah, tiba-tiba DPRD kita melakukan proses pembangunan kantor DPR yang menelan anggaran begitu besar, yang pada akhirnya secara kualitas kinerja kontraktornya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Tentu sudah saatnya kejaksaan, kebetulan ini Jaksa Agung lagi bersih-bersih di level nasional, tentu di daerah juga Jaksa Agung kejaksaan harus bisa melakukan audit secara langsung, masuk untuk melakukan audit pembangunan tersebut. Kapolri kita juga, Kapolda
Kapolri kita sedang melakukan bersih-bersih juga, tentu di level daerah juga Kapolda, kepolisian, kejaksaan, inspektorat harus melakukan audit terhadap pembangunan kantor DPRD ini. Nah, kemudian problem pembangunan begitu banyak. Kemudian pembangunan kantor DPRD ini tentu memberikan gambaran juga kepada masyarakat Kota Balikpapan bahwa dengan dibangunnya kantor DPR, dengan dibangunnya kantor DPR yang begitu mewah akan meningkatkan kualitas kinerja DPRD kita. Perencanaan pembangunan kantor DPRD itu sejak lama sebenarnya, 15 tahun lalu sudah direncanakan. Tapi pejabat legislatif kita yang dulu itu tidak membangun kantor DPR karena apa? Karena masih melihat banyaknya problem pembangunan di Kota Balikpapan yang harus diselesaikan gitu. Nah, DPRD ini kan wakil rakyat gitu ya, harusnya punya rasa malu, harus punya rasa tanggung jawab ketika secara kinerja dia tidak mengedepankan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang kalau kita lihat juga kinerja DPRD, apa yang dikerjakan DPRD hari ini? Kemarin informasinya ada sidak. Apa hasil sidaknya? Nggak ada juga. Apa kinerja DPRD Kota Balikpapan hari ini? Ini juga harus kita pertanyakan. Berapa legislasi perda yang disahkan misal? Kemarin mau lebaran misal, bagaimana kebutuhan pangan tinggi, harga lombok tinggi, harga bawang tinggi, harga beras naik. Nggak ada juga perhatian yang terhadap hal-hal tersebut. Itu semua bersentuhan dengan kepentingan masyarakat Kota Balikpapan. Kemudian hari ini masyarakat juga bertanya, apa iya dengan dibangunnya kantor DPR akan meningkatkan kualitas kinerja DPRD kita? Sementara kalau kita ngelihat hari ini kinerja DPRD sibuk hanya urusan bagaimana mengembalikan modal, ya. Kita terang-terangan saja sibuk dengan urusan dana parkir, gitu ya, yang kemudian hanya untuk kepentingan kelompoknya, hanya kepentingan pribadinya. Ini juga jadi problem. Nah, saya berharap mudah-mudahan anggota DPRD Kota Balikpapan punya rasa malu, punya